Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ekonomi dengan anggota Kalista Patricia Jojo, saya sendiri, dan rekan-rekan saya, Karin Natania dan Patrick Dilan Wijaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai dua hal, yaitu nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia dan analisis masalah ekonomi dan sistem ekonomi beserta kesimpulan dan cara pemecahannya. Pertama, kita akan membahas nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia ada 4, yaitu 1. Kerjasama, 2. Gotong royong, 3. Kekeluargaan, dan 4. Keadilan. Pertama, kita akan membahas mengenai kerjasama. Pengertian kerjasama menurut beberapa sumber yang berbeda. Itu 1. Menurut KBBI. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, menurut Surjono Sukanto, kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, menurut Basrowi, kerjasama merupakan proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Dan keempat, menurut Pamuji, kerjasama ialah suatu pekerjaan yang dikerjakan atau dilakukan oleh sekelompok individu yang melibatkan interaksi dan saling bekerja sama sehingga tujuannya tercapai. Ada beberapa manfaat dan tujuan kerjasama, antara lain, manfaatnya, 1. Dapat mempererat ikatan persaudaraan. 2. Dapat menumbuhkan semangat persatuan. 3. Pekerjaan lebih cepat terselesaikan. 4. Pekerjaan terasa lebih ringan. 5. Mendorong individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Tujuan kerjasama antara lain. 1. Meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan. 2. Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara. 3. Membuat pelaku kegiatan saling mengenal satu sama lain. 4. Menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan pendapat. Selanjutnya adalah contoh-contoh kerjasama. 1. Di lingkungan rumah. Lingkungan rumah merupakan lingkup terkecil dalam melakukan sebuah kerjasama, seperti dalam menjaga kebersihan rumah. Di dalam keluarga, biasanya sudah ditetapkan tugas-tugas anggota keluarganya dalam merawat kebersihan rumah, seperti menyapu lantai, mencuci pakaian, serta memotong rumput. 2. Di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah juga terdapat suatu kerjasama. Para siswa yang mendapat giliran piket saling bahu-membahu dalam membersihkan ruang kelasnya. Hal ini tentu memperingan siswa dalam membersihkan kelas. Ketiga, di lingkungan masyarakat. Bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat paling sering dilakukan. Misalnya melakukan gotong royong. Para warga saling membaur dan bersatu pada membersihkan lingkungan tempat tinggalnya agar menjadi bersih dan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Keempat, regional. Kerjasama tidak hanya berlaku bagi individu atau kelompok. Hubungan kerjasama antar negara-negara juga dapat terjadi guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam memfasilitasi hal ini, maka dibentuklah suatu organisasi dunia bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB. Selanjutnya kita akan membahas gotong royong. Pengertian gotong royong menurut 3 sumber berbeda, yaitu 1. Menurut Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo, gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, kerabatan yang berdasarkan efisien, yang sifatnya praktis, dan ada pula aktivitas kerjasama yang lain. Kedua, menurut KBBI, gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama atau tolong-menolong, bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Dan ketiga, menurut Koenjaraningrat, mengemukakan gotong royong merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sebagai petani pada masyarakat agraris. Gotong royong merupakan suatu sistem pengarahan tenaga tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dalam rangka aktivitas produksi bercocok tanam.
Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan gotong royong. Antara lain, 1. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, dan memiliki sifat kekeluargaan. Kedua, membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar. 3. Menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kasih sayang. 4. Mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan. 5. Meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 6. Meningkatkan produktivitas kerja. Dan 7. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sekitar. Ada beberapa nilai dalam gotong royong, antara lain persatuan, kesatuan, sosialisasi, sukarela, tolong-menolong, dan kekeluargaan. Lalu ada karakteristik gotong royong. Antara lain, bangsa Indonesia memiliki sifat dasar yang menjadi unggulan bangsa serta tidak dimiliki bangsa lain. Terciptanya rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang akan dilakukan, memiliki nilai yang luhur secara turun-temurun dalam kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan karena di dalam kegiatan bergotong royong semua pekerjaan yang akan dilakukan secara bersama tidak memandang kedudukan, tingkat derajat seseorang, memiliki makna saling membantu guna mencapai kebahagiaan serta kerukunan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang memiliki sifat sukarela tidak mengharapkan memperoleh imbalan apapun. Ada beberapa contoh gotong royong, antara lain, 1. Di lingkungan sekolah, membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan kegiatan kerja bakti seperti membersihkan halaman sekolah bersama-sama, dan mengerjakan tugas kelompok bersama-sama secara adil. Kedua, di lingkungan masyarakat, gotong royong dalam membangun masjid, gotong royong dalam mengerjakan kegiatan pertanian, seperti bertanam dan memanen hasil pertanian, gotong royong saat memperbaiki rumah, kerja bakti membersihkan lingkungan di desa, dan gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Sekian dari saya mengenai kerjasama dan gotong royong. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai kekeluargaan dan keadilan, yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Lairin Natania. Untuk Lairin, dipersilakan. Mana weh? Jadi poin yang ketiga adalah kekeluargaan. Pengertian kekeluargaan. Kekeluargaan dimaksudkan sebagai koperasi dalam melaksanakan usahanya, mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan. Lalu ada manfaat dan tujuan adanya kekeluargaan. Pertama, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Lalu hubungan antar masyarakat akan harmonis, aman, tentram, dan juga nyaman. Dan yang terakhir, tidak ada permusuhan antar masyarakat. Contoh-contoh kekeluargaan seperti saling menghormati dan menghargai satu sama lain, menjaga keharmonisan di lingkungan tempat tinggal, dan juga saling tolong-menolong apabila ada yang membutuhkan. Lalu poin yang keempat atau yang terakhir adalah keadilan. Pengertian keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda ataupun orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Manfaat keadilan. Manfaat keadilan seperti mengurangi tingkat korupsi sebab semakin tinggi akses publik terhadap laporan keuangan, maka semakin rendah tingkat korupsinya. Demikian pula sebaliknya. Lalu memperoleh indikasi dini adanya praktek maladministrasi dan tindak pidana korupsi dan efisiensi anggaran. Yang ketiga, membuka peluang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Lalu mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja badan publik. Terakhir, dari manfaat keadilan memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak memperoleh informasi publik dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparatur negara. Lalu tujuan keadilan. Tujuan dari keadilan yaitu guna mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski Indonesia kaya keberagaman, tetapi perlakuan yang diberikan haruslah adil. Seharusnya keadilan hukum dapat ditegakkan, serta pemenuhan hak rakyat dapat dilakukan dengan sama rata. Meski Indonesia memiliki keberagaman, tetapi dengan mempersatukan perbedaan tersebut dapat menjalin kebersamaan. Adanya keadilan dapat mensejahterakan rakyatnya tanpa terkecuali. Keadilan tersebut dapat
berupa memperlakukan rakyat dengan sama tanpa membedakan golongan atas dan golongan bawah, serta dalam pemenuhan sumber daya yang sama rata. Hal tersebut haruslah dilakukan, jika tidak akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Contoh-contoh keadilan. Keadilan di lingkungan rumah, seperti membagi tugas dalam keluarga secara adil, lalu orang tua memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Lalu di lingkungan sekolah, berteman dengan semua siswi tanpa memandang latar belakangnya, memberikan nilai ulangan kepada siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan membagi tugas piket secara adil. Lalu yang di lingkungan masyarakat, memperlakukan semua orang dengan sama di hadapan hukum dan memberikan hak untuk setiap orang untuk mengikuti pemilu. Sekian dari saya. Untuk Dilan dipersilahkan. Keluar dari topik nilai-nilai dasar perekonomian di Indonesia, di kelompok kita juga akan menganalisis dan menyimpulkan serta cara pemecahan masalah ekonomi. Untuk kelompok kita memilih negara Singapura. Di Singapura mempunyai masalah ekonomi, yaitu perekonomian negara Singapura memasuki resesi pada kuartal 2 2020, yang ditunjukkan dengan kontraksi atau perlambatan sampai 41,2% dibanding dengan 3 bulan sebelumnya. Angka tersebut merupakan nilai perlambatan paling rendah yang melumpuhkan sektor dagang di negeri tersebut. Informasi awal dari Kementerian Perdagangan dan Industri menunjukkan produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan nasional Singapura year on year, tahun ke tahun, turun hingga 12,6%. Pengamat sebelumnya memprediksi PDB anjlok hanya sampai 10,5%. Turunnya nilai PDB Singapura itu merupakan kontraksi kedua yang terjadi berturut-turut pada perekonomian Singapura. Penyebab masalahnya adalah penurunan tersebut yang menyebabkan resesi terjadi akibat pembatasan sosial yang ketat dari pemerintah, serta penerapan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown, yang mereka namai sebagai pemutus sirkuit atau circuit breaker, yang berlaku mulai April hingga Juni lalu. Untuk analisis dan kesimpulan, masalah ekonomi di negara Singapura yang sedang kita bahas dapat kita simpulkan ke dalam masalah ekonomi klasik bidang produksi. Dalam bidang produksi, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah tenaga kerja atau SDM. SDM sangat dibutuhkan dalam memproduksi barang atau jasa, baik untuk membuat barang tersebut dengan tangan sendiri, maupun untuk mengkoordinasikan keseluruhan sistemnya. Maka, dengan keadaan lockdown seperti itu, tentu akan menghambat sistem produksi. Untuk pemecahan masalah, dalam mengatasi masalah ekonomi setiap negara mempunyai sistem ekonomi. Bagi negara Singapura, sistem ekonominya adalah sistem ekonomi pasar yang berorientasi perdagangan yang maju. Di dalam sistem ekonomi pasar, peran pemerintah akan relatif lebih terbatas. Mereka hanya memiliki hak untuk memastikan bahwa mekanisme di pasar sudah bekerja. Pemerintah akan bertugas untuk memastikan persaingan yang lebih stabil. Maka, karena peran pemerintah sebagai penstabil tersebut, untuk mengatasi masalah ekonomi saat ini, mereka menciptakan beberapa stimulus. Berdasarkan beberapa paket stimulus, Singapura akan menghabiskan hampir 100 miliar dolar Singapura, sekitar 105,9 triliun rupiah, untuk membantu bisnis dan rumah tangga menghadapi dampak ekonomi dari virus corona. Langkah-langkah stimulus yang ditempuh Singapura termasuk, yang pertama, dukungan upah yang ditingkatkan bagi bisnis yang tidak dapat melanjutkan operasi setelah penguncian lockdown atau circuit breaker dicabut bulan Juni, atau mereka yang berada di sektor yang terpukul keras. Yang kedua, keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu, seperti konstruksi serta kelautan dan lepas pantai. Yang ketiga, keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah. Yang keempat, memperluas jumlah peluang di sektor publik dan swasta ke lebih 40.000 pekerjaan. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.